Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Krisdiana dengan NPM 0101221142 kelas 3A. Untuk memenuhi tugas individual saya pada mata kuliah hukum agraria, pada video kali ini saya akan membahas tentang perlindungan hukum dari pemegang hak atas tanah. Sebelum masuk ke inti penjelasannya, adapun dasar hukum yang menjadi patokan saya dalam materi kali ini, yaitu yang pertama, menurut UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut pasal 19 ayat 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dasar hukum yang kedua yaitu menurut konstitusi. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Langsung saja ke materi pembahasan. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Perlu teman-teman ketahui bahwa hak atas tanah diperoleh terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hak atas tanah diperoleh secara original dan hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif. Yang pertama, hak atas tanah diperoleh secara original adalah hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum untuk pertama kalinya. Jadi, hak atas tanah diperoleh secara original itu melalui beberapa cara, termasuk pemberian dari pemerintah, pewarisan, atau pembelian secara sah. Contoh hak atas tanah yang diperoleh secara original yang pertama yaitu hak milik, hak guna usaha, hak pakai yang terjadi atas tanah negara. Yang kedua, hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang berasal tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, hak milik yang diperoleh dari perubahan hak guna bangunan. Yang keempat, hak guna bangunan yang diperoleh dari perubahan hak milik. Dan yang kelima, hak milik yang terjadi menurut hukum adat. Dan yang keenam yaitu hak milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari eks tanah milik adat. Dan yang kedua yaitu hak atas tanah diperoleh secara derivatif adalah hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum secara turunan dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Artinya, hak atas tanah secara derivatif dapat diperoleh melalui transfer, warisan, atau pemberian oleh pemegang hak yang sudah ada kepada pihak lain. Ini berbeda dengan hak atas tanah secara original yang berasal dari sumber pertama. Contoh hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif yaitu 1. Seseorang atau badan hukum membeli tanah hak pihak lain. 2. Seseorang atau badan hukum mendapatkan hibah tanah hak pihak lain. 3. Seseorang atau badan hukum melakukan tukar-menukar tanah hak dengan pihak lain. Dan yang keempat, seseorang mendapatkan warisan berupa tanah hak dari orang tuanya. Yang kelima, seseorang atau badan hukum memperoleh tanah hak melalui lelang. Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Mengapa konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanah sangatlah penting? Karena pada era globalisasi dan liberalisasi, permintaan serta kebutuhan atas tanah untuk kepentingan pembangunan ekonomi, infrastruktur publik, maupun pemukiman semakin menjamur. Hal ini secara simultan mendorong meningkatnya kebutuhan atas dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Perlindungan hukum ini harus tertulis, lengkap, dan jelas agar dapat menghindari atau mengurangi sengketa pertanahan dan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalamnya. Dan juga dalam kasus atau sengketa tanah, pemegang hak atas tanah yang telah terdaftar dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya.
Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah melibatkan berbagai aspek, termasuk catatan dan registrasi pendaftaran hak atas tanah, yaitu untuk mencatat kepemilikan dan hak-hak terkait guna memberikan kejelasan hukum. Yang kedua, sertifikat tanah. Penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti tertulis itu merupakan hal yang sangat penting karena yang menjadi sah mengenai status hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.